Mohon maaf Kak, tidak ada suara Kak. Ya sama, saya juga tidak dengar suaranya chamomile. Makanya saya bilang begitu. Apa kau bilang? Tidak aku dengar, Ki. Jadi maksudnya itu sisa narasinya saja, Kak. Tidak ada Mi lagi tabel-tabel yang dikasih masuk. Iya, narasinya saja. Oh ya, Kan Kak. semua sudah dikumpulkan nih. Kecuali untuk yang reliabilitas, tetap masukkan hasilnya. Kan tabelnya pendek, Ji. Kalau tabel yang panjang-panjang, jangan Mi. Masukkan. Oke, berarti sekarang kita tinggal ke sini. Dulu, waktu di semester sebelumnya, Anda sudah dikenalkan dengan ini si Katek ya. Jadi ini boleh Anda gunakan dengan basis data hipotetik. Dulu dijelaskan untuk membuat penormaan itu ada dua model, ada hipotetik, ada empirik. Nah, empirik itu digunakan ketika jumlah responden kita di atas 500. Kalau kita lihat di blognya Pak Aswar. Nah, karena jumlah subjeknya kalian kayaknya tidak ada yang sampai di atas 500, maka yang digunakan adalah data hipotetik. Jadi silahkan masukkan informasi-informasi tersebut ke dalam KTEK sehingga bisa keluar normanya berapa dari KTEK. Ah, gunakan tabulasi 5 ya. Jangan gunakan tabulasi 4, gunakan tabulasi 5, kemudian kategorisasikan responden. Anda dapat memilih mengkategorisasikan responden ke dalam 3 atau 5 kategori terserah karena KTEK menyediakannya itu 3 atau 5. Terus buat diagram pie yang menunjukkan persentase kategori responden. Kemudian kalau Anda lupa, Anda boleh nonton dari sini. Saya kopikan. Nah, itu di kolom chat sudah ada kalau Anda butuh penyegaran. Terus selesai itu Anda masuk ke kompilasi akhir alat ukur non-kognitif. Kompilasi akhir merupakan bentuk akhir dari alat ukur yang bisa digunakan disertai informasi mengenai properti psikometrinya. Jadi sama seperti kemarin ya, ada kita menyusun manual alat ukur, ada buku soalnya, kemudian ada lampirannya. Blueprint versi terakhir, berarti blueprint versi tabulasi 5 ya. eh yang lain-lainnya ini sama ya, sama seperti yang non yang kognitif, sama seperti yang kognitif. Itu berarti ini laporan akhir. Ini laporan akhirnya. Formatnya sudah ada di yang lalu. Di yang lalu itu sudah lengkap, ada non-kognitif di bagian bawahnya. Anda tinggal ikuti. Jadi yang harus Anda kerjakan di minggu depan adalah tinggal menyelesaikan penormaan, kemudian buat ini, buat kompilasi, terus buat laporannya. Penormaan dan kompilasi Anda kumpul di Drive yang sudah disediakan. Kemudian yang laporan hard seperti biasa. Silakan koordinasi dengan Kak Akmal kapan dikumpulkannya si laporan ini, laporan non-kognitif ini. Nah, dengan demikian selesailah perkuliahan untuk psikometrika lanjut. Kita tinggal menunggu jadwal ujian akhir semester. Jadwal ujian akhir semester akan dikeluarkan oleh Kaprodi. Seperti yang sudah disampaikan, ujian akhir semester itu dari tanggal 9 sampai tanggal 16. Tidak tahu kapan Kaprodi memberikan jadwal itu. Kemudian eh, siapkan internet ya. Internet yang bagus karena ini online. Pastikan internetmu bagus. eh Pastikan internetmu bagus dan waktunya itu terbatas. Jadi pastikan Anda submit tepat waktu. Kalau Anda tidak submit, maka dianggap tidak ada. Kalau Anda tidak ikut ujian akhir semester, maka eh, tidak bisa diberi nilai selain E. Ya. Jadi ketika Anda tidak mengumpulkan salah satu laporan, atau tidak ikut ujian akhir semester,
maka tidak bisa diberikan nilai lain selain E. Jadi pastikan Anda mengumpulkan kedua laporan serta mengikuti ujian akhir semester. Bukti bahwa Anda mengikuti ujian akhir semester adalah submit. Tanpa submit, Anda tidak akan dianggap mengumpulkan ujian akhir semester. Itu Abri sudah bahasa isyarat. Terlambat kok. Terus begitu ya. Jadi belajarlah sebaik mungkin untuk mata pelajaran ini, mata kuliah ini ya. Jangan sampai Anda dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah ini karena terlalu berat tugasnya. Kalau Anda harus mengulang lagi semester depan untuk tugas yang itu, aduh, repot gitu. Oke, ada tambahan dari Ibu? Aku agak terdistrak dengan Abri memang ya. Dari tadi kupikir dia kayak orang seperti KR itu lagi menyanyi, kemudian dia jadi Dirijen. dirijennya. Makanya sempat ku rekam gitu. Apa sih maksudnya ini anak gitu? Jawab dulu Abri, apa maksudmu nak? Ambui. Tidak, Ibu, cuman karena ngantuk jadi menghilangkan ngantuknya, Ibu. Iya, cuma masalahnya itu mendistrak, ya. Ibu, Jangan salah ya. Nanti kalau ujian itu jangan sampai kalian kayak gitu. Sekecil apapun yang kau lakukan itu kami lihat. Kamu jangan melecehkan para psikolog. Oke? Ya? Maaf, Oke, baik. Karena kamu anak psikologi. Saya kalau kalian bukan anak psikologi, aku lebih terserah deh lu gitu. Cuman karena kalian anak psikologi ya harus dikasih tahu memang gitu. Ya, kita itu belajar observasi. Jadi hal yang kecil yang mungkin kalian berpikir tidak diperhatikan pasti kita perhatikan. Oke, kupikir apa sih ini anak? Apa sih maksudnya? Kayak KR ini menyanyi dia jadi kayak ngabani apa ya? Kayak apa sih? Memimpin KR menyanyikan lagu kayak gitu. Apakah kamu pikir KR lagi menyanyikan lagu Nina Bobo untuk kalian gitu? Ya, itu mendistrak gitu. Izin bertanya, Kak. Ya. Ini kalau misalnya awalnya aspekta ada 2, cuman pas sudah selesai uji validitas faktor, ternyata satu aspek itu gugur semua, Kak. Bagaimana, Kak? Apakah bisa dilanjut? Iya, lanjut saja. Tinggal kamu nanti beri keterangan bahwa ada satu aspek yang gugur semua gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Oh ya Kak, saya juga izin bertanya Kak. Kan tadi ada item yang terpilih ya Kak. Jadi saya item finalku 14, tapi ada gugur 1, berarti item finalku 15, ada gugur 1, berarti yang dimasukkan di item terpilih itu 14 soal itu ya Kak, yang Ya, bertahan. yang 14, yang nomor 8 itu tidak dimasukkan lagi. Oh ya Kak, baik. Makasih banyak Kak. Ya. Masih ada lagi yang mau bertanya, Kak? Tak ada? Baik, kalau tidak ada kita jumpa di ujian akhir. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.